Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Sekda Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, beserta jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengadakan acara silaturahmi bersama keluarga besar almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri, bertempat di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri, pada Kamis 6 April 2023. Siang menjelang sore bisa berkumpul bersama di aula rumah sakit Dr. Hasan Basri untuk kegiatan silaturahmi penghormatan para pemerintah daerah dan para besar almarhum kita, sehubungan dengan dan diabadikannya nama guru pada salah satu bangunan di komplek rumah sakit Brigjen Hasan Basri. Salawat serta salam sungguh tercurah dengan kita besar Muhammad SAW serta keluarga para sahabat dan beliau zaman untuk mendapatkan sahabat. Jadi kita telah mendengarkan sejarah berdirinya rumah sakit, proses awal pengadaan tanah. Dan hari ini kita akan mengabadikan nama guru kita yang punya peran besar untuk berdirinya rumah sakit berbasis syariah. Memang rumah sakit berbasis syariah ini adalah konsekuensi juga dari visi kita untuk sejahtera dunia negara. Visi kedua ini sejahtera dunia akhirat. Tidak sekedar slogan, ada langkah-langkah. Jadi disambut di jalan rumah sakit Hasan Basri yang akan mengabadikan rumah sakit mereka manajemennya berbasis syariah. Kami sebagai pemilik rumah sakit tidak mudah. Sudah belajar ke rumah sakit Sultan Agung, tapi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Hanya gagasan ini disampaikan kepada almarhum, kira-kira bagaimana kalau rumah sakit kita berbasis syariah. Alhamdulillah beliau sangat menyambut baik dan menyambut tidak sekedar menyambut dengan berbagai pesan-pesan, gagasan-gagasan beliau agar kita bisa melangkah untuk rumah sakit berbasis. Seiring waktu berbagai pertemuan beliau juga mengikuti dengan bimbingan rumah sakit Sultan Agung Semarang. Sampailah kita pada status rumah sakit berbasis syariah. Majelis Ulama Pusat juga tidak mudah memberikan rekomendasi. Alhamdulillah beliau pada saat tim penilaian data beliau selalu hadir, sehingga bisa juga memberikan argumentasi kenapa rumah sakit ini harus berbasis syariah. Awal memang tidak mudah, sehingga sosialisasi itu butuh waktu. Sehingga selalu berpengalaman beliau. Ini belum berkenan, semua ruangnya ada foto beliau kan? Yang materinya itu menyatakan bahwa rumah sakit ini harus kita ikuti sesuai dengan syarat. Jadi jadwal di sini kalau foto biasanya bulan, tapi kalau foto yang lain nilainya maka orang masuk rumah sakit. Jadi itu salah satu saja sih yang telah memperkuat posisi pemerintah daerah untuk rumah sakit ini berbasis syariah. Dampak syariah, jadi ada pengakuan dari masyarakat juga, memang suasana Indonesia sangat keras. Itu salah satu yang telah kami mohon izin dan perkenan keluarga besar untuk mengabadikan beliau di salah satu bangunan di rumah sakit besar tersebut.
gedung yang kita pilih adalah gedung yang pernah juga tempat beliau dirawat saat beliau sakit COVID-19. Kami pada saat COVID-19 itu sangat terbantu dengan beliau. Sampai beliau tidak ikut bersama kami pada memandang COVID itu sama betapa beratnya kami menghadapi masyarakat. Beliau sering memperkuat posisi kami pada saat penanganan COVID-19. Dan setiap program kebaikan yang selalu ada bersama kami, termasuk pada saat mulai vaksinasi. Orang masih takut, meragukan, dan lain-lain. Dia bersama kami memulai vaksinasi. Meskipun beliau mau, sangat ingin, cuma dokter tidak merekomendasikan beliau. Meskipun beliau di sini sudah beres apa-apa, tidak apa-apa, ini sebenarnya saja. Dokter berani melakukan vaksinasi. Dan beliau hadir di Maluku. Ini salah satu simbol bahwa sendiri merestui langkah-langkah yang kita. Jadi kalau kita bandingkan desa beliau dengan sekedar pemberian nama tidak ada apa-apa. Itu mengingatkan kita semua. Nanti ingatkan dari dulu bahwa ada orang-orang yang punya peran mengenai tanah. Sekarang kita bicara pada orang yang punya peran. Bagaimana rumah sakit bersyariat bisa jalan di sebesar orang yang punya andil yang sangat besar. Dari motivasi beliau lah kami sebagai pemilik dan jajaran manajemen rumah sakit bisa perlahan tapi pasti menerapkan rumah sakit yang berbasis syariah. Mudah-mudahan sekali lagi nanti dengan mengabadikan luar besar rumah sakitnya adalah rumah sakit menyandang gelar pahlawan nasional dan salah satu bangunannya di menyandang gelar seorang ulama besar untuk Sulawesi Selatan dan motivasi bagi karyawan rumah sakit dan menjadi benteng untuk berbuat sesuatu terbaik dengan dua nama besar disandang di rumah sakit ini. Itu kita tidak akan melakukan kegiatan kebijakan yang memberikan nama besar dua tokoh kita. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi penyemangat buat rumah sakit bahwa setelah nanti pada waktunya diberi nama rumah sakit, blok itu jadi nama guru, menjadi motivasi untuk kita bersama untuk menjaga nama besar beliau dan memberikan peran yang terbaik di rumah sakit. Kenapa hari ini dipilih tanggal 15 Ramadan? Karena informasi hari ini adalah hari kelahiran almarhum guru kita. Beliau lahir kebenaran Arabnya 15 Ramadan. Makanya dipilih Ramadan. Cuma konsep yang berubah adalah agendanya kita buka puasa bersama, namun kami termasuk orang yang dilarang dari pemerintah untuk berbuka puasa dulu. Itu alasannya kenapa kan? Sebagai pemerintah boleh kalau itu berbulan, malam jadi kita pulang ada di bulan. Direktur kita sesuaikan dengan kondisi yang ada saja. Kita mengurangi arti dan makna bahwa hari ini kita sebenarnya mensyukuri tanggal kelahiran orang yang kita cintai, sekaligus kita mengabadikan beliau pada satu bangunan untuk paruh dan syarat ada 3 lantai di sana dan dom di sana. Jadi sekali lagi tidak sekedar nama, menjadi motivasi baik bagi kami sebagai pemilik rumah sakit, pemerintah daerah, kawan-kawan manajemen dan jajaran. Hari ini tidak sekedar menyandang gelar pahlawan nasional dan menyandang seorang ulama besar yang punya peran untuk memajukan dakwah Islamiyah di Sungai Selatan. Sekali lagi izinkan kami selaku pemerintah daerah dan pemilik rumah sakit menyampaikan terima kasih atas perkenan Keluarga Besar Almarhum Guru untuk mengizinkan beliau mengabadikan salah satu bangunan yang ada di rumah sakit bersama.
yang bisa kami sampaikan. Bila taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sahabat-sahabat kita muliakan dan kita hormati dan kita sayangi Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau yang mewakili beliau, Bapak Bupati, Bapak Sikda, Bapak Camat, Ibu Direktur, sebuah undangan, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu seberataan, pada kesempatan yang mulia sore hari ini, mari kita sama-sama ucapkan syukur, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi di ruangan aula rumah sakit Dirjen Kesehatan Hulu Sungai Selatan dalam rangka peresmian pemberian nama gedung yang baru, dan insya Allah nanti kita sudah dapat dan melihat semuanya. Ini sesuai dengan sudah yang kita bicarakan sebelumnya, sahabat keluarga, juga pihak rumah sakit dan juga dari Bapak Bupati. Kita akan menemui gedung gedung itu nantinya dengan nama almarhum Dinda kami, Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Hasyim. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dapat ketenangan di dalam dunia, mudah-mudahan mendapat rahmat, dan mudah-mudahan anak keluarga beliau semuanya selalu teguh dan mengemban dan mengamalkan dan meneruskan perjuangan beliau. Dan kita sebut mudah-mudahan pondok pesantrennya, kemudian majelis taklimnya, mudah-mudahan selalu berkembang dan terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Juga mari kita sama-sama baca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Ibu Direktur yang pada kesempatan ini ulun diminta untuk mengisi acara yang sedikit tausiah di bulan suci Ramadan. Sebelumnya Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, kam bin sha'imin yasum laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'ash. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi ternyata tidak ada yang diperoleh melainkan lapar dan haus dan dahaga. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata hanya haus, lapar, dahaga. Maksudnya dia mengerjakan puasa tidak ada mendapatkan pahala apa-apa. Ditanya Rasulullah, kenapa? Karena dia berpuasa pada makan, pada minum dan lain sebagainya yang membatalkan puasa, tapi ternyata masih berperangai, berakhlak yang tidak mulia. Maksudnya mungkin mulutnya berbicara yang tidak baik, mungkin matanya puasa melihat yang dilarang, mungkin puasa telinganya mendengar yang dilarang. Pokoknya puasa tapi ternyata dia tidak bisa, padahal yang membatalkan pahala puasa. Dalam hadis ini ada juga yang mengatakan mirip-mirip seperti kam bin qa'imin yaqumu fil lail. Berapa banyak orang yang bangun di waktu malam, sampai yang tahajud malam, sampai tahajud
malam sebiar tahajud, malam sebiar tahajud. Bila sebiar tahajud itu berarti sebiar 5 waktu yang beres. Bila sudah sebiar tahajud ini berarti sudah semuanya bagus. Tapi tidak ada yang dia peroleh bangun malam itu kecuali hanya mengantuk saja. Mirip-mirip dengan hadis yang pertama ini. Kenapa? Karena dia beramal, beribadah, rajin, tapi akhlaknya masih tidak mulia. Maka oleh karena itu puasa ini sebenarnya kalau kita mendengar hadis ini, puasa ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Atau yang sekarang moral, atau bahasa kita biasanya adab. Disinilah perlu teringat kata-kata seorang penjaga Arab, namanya Ruwaib. Ruwaib ini mengatakan al-adabu bilhun wal ilmu daqiqun. Ujar Ruwaib, adab akhlak itu ibarat orang mengatakan adalah garam. Ilmu yang kita peroleh, kapitaran, ilmu dan jabatan yang bagus itu diumpamakan sidin kayaknya tepung, kayak daging tepung. Atau kalau kita bakaran mungkin hari ini garam apa, atau makan lauk hari ini lauk apa. Tapi itu diumpamakan ilmu. Kalau ia ada umpamanya seperti garam, artinya apa ya? Apa aja yang ibu masaki hari ini bila dia bertinggal garamnya insya Allah ada barasalatnya hambar. Artinya kita ini selain daripada mengerjakan puasa, mengerjakan apa saja, tapi harus ada yang kita jaga, yaitu adab, akhlak, budi pekerti kita. Maksudnya kalau kita ya kan berakhlak yang mulia, akhlak yang mulia, kemudian kita punya ilmu lagi, inilah yang cara pegangan lapangan rasanya dan. Tapi kalau kita punya ilmu, tapi ternyata adab akhlaknya tidak ada, ibarat orang manggakan menyayur, ada kuyahnya, ada garamnya ham. Ini ada cerita kisah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada suatu hari akan datang ke sebuah provinsi untuk meresmikan jabatan sebagai seorang gubernur. Beliau berangkat dari ini kan, Bari kan kalau zamannya itu kan pusat Islam sebelumnya zaman Rasulullah sampai Abu Bakar masih di Madinah. Begitu sudah jadi Khalifah Umar, itu pusat Islam sudah pindah ke Kairo, di Baghdad. Khalifah Umar dari Baghdad berangkat menuju provinsi untuk melaksanakan peresmian seorang gubernur. Berangkat beliau. Begitu sampai di tempat peresmian, disambutlah datanglah seorang anak kecil. Akan-akan datang. Akan-akan ini langsung menjalani Khalifah Umar. Oleh Khalifah Umar langsung salaman anak-anak tadi dan dicium oleh Khalifah Umar. Akan-akan. Begitu Khalifah Umar mencium akan-akan, calon gubernur tadi datang. Khalifah Umar, kok biar mencium akan-akan? Aku belum pernah lagi mencium akan-akan seperti ini. Ujar calon gubernur tadi. Khalifah Umar langsung melihat. Apa dikatakan Umar? Kamu tidak pernah mencium anak kecil? Tidak pernah mencium anak kecil. Ujar Umar, hari ini menggagalkan kamu menjadi gubernur. Alasan apa? Karena kamu tidak punya rasa kasih sayang. Ada bisi kasih sayang, tapi sedikit. Ini kan maka oleh karena itu inilah akhlak yang mulia itu sangat menentukan. Bukan hanya urusan ibadah, urusan dunia pun juga demikian. Maka oleh karena itu lo ingat, boleh dituha, kalau bupati masih tua lo lagi. Berhari kalau kita sekolah, boleh ingat sekolah itu bila dia masuk ke kelas, pertama dulu dia di depan lawak sekolahan itu anak pasar itu dilihat kuku. Bila dia ada dan bukunya panjang, jangan harap lah. Malah aku betul udah bisa tas. Ini kebersihan. Begitu masuk ke dalam kelas, kada mau langsung belajar, kada mau suruh sebentar paling pertama sebentar ini. Nah, barulah melakukan dimulai pelajaran. Artinya apa yuk? Dilajari adab akhlak. Ini dulu tahun 60-an.
Kalau duluan, perlu diingat almarhum guru dan paksa guru, ya kan, guru, iya, kan beliau itu sekolah pendidikan guru. Ujian sidin dulu dalam pendidikan guru itu, jabat sidin itu, bila calon akan jadi guru dia ada bekancing, ada betutup nih, gantinya guru bajunya, jangan harap lulus, jangan harap lulus. Disinilah Pak Bupati sekarang ini udah alhamdulillah kita di Kedua sangat benar krisis banget sudah akhlak ini, ya kan. Ya kan, kita ini semestinya begitu sudah guru mulai bicara, guru sudah mulai ini, ada lagi yang masih datang. Belum ingat? Tahun 70 belum duduk di majelis Al-Baqarah Sabar Mulia, dia karakter. Bila sudah mulai, bila sudah duduk sendiri belum datang lagi, ada satupun gak ada sebenarnya. Sehingga itu tadi dengan apa yang saya ceritakan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu, majelis Rasulullah itu, begitu Rasulullah menyampaikan tidak ada satu orang pun yang bergerak sehingga sampai burung dara itu hinggap di kepalanya ini. Tidaklah ada. Artinya apa? Kita menghormati dan kita bajaya. Yang terakhir, kisah ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini manusia yang paling cerdas. Di antara kalau kita membaca biografinya Imam Syafi'i luar biasa. Umur 5-7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun kata Imam Malik hafal. Imam Syafi'i. Beliau waktu itu mau meneruskan perjalanan ke Baghdad. Sebelum berangkat ke Baghdad singgah di Madinah. Begitu singgah di Madinah itu Bupati tahun 70 itu di Makkah itu sama di mana-mana kan, di Makkah tuh, di Madinah, di mana bujuk ada bersih pasti banyak pengajian dulu sebelum terjadinya penyerangan Masjidil Haram. Rahabi pengajian ini banyak. Nah, zamannya Imam Syafi'i itu ceritanya beliau sebelum sampai ke katanya di Baghdad dan singgah di Madinah ada sebuah majelis pengajian. Siapa orang yang banyak? Imam Waqi. Imam Waqi ini orangnya Tuhan. Dan bila udah Tuhan nilai bahwa teralum, ayo Ustaz ini menjadi imam, waduh Masya Allah, ya adum kan, suaranya jelas, fasahahnya bagus, ampun udah Tuhan. Nah kayak aku nih udah sumber, ya kan, jauh beda, apalagi pun sudah kilo, ya orang, ada begini lagi, berpandir kan jelas lagi. Imam Waqi itu ceritanya sudah Tuhan, orangnya Tuhan sudah banyak pelajaran bisa diri Imam Syafi'i ada. Begitu menyampaikan Pak Lurah Tuhan suaranya adalah tak puluh sehingga Imam Syafi'i ini ada di hati sidin. Jika aku menjelaskan lebih jelas daripada ini, di hati dan bersuara di hati. Begitu kulit bubar sampai ke rumah, bawa ulang baca Al-Quran, mulahbat. Bahasa kita akan dijelaskan lagi. Begitu mau baca kata Imam Malik, semuanya syafautu ila waqi'in suahib. Melaporlah aku di Imam Syafi'i kepada Imam Waqi, kenapa amalanku ini jadi rusak, kenapa kada baik, kenapa sampai begini. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ujar sidin, ambil hikam jangan berbuat maksiat. Sadar Imam Syafi'i, maksiat apa aku? Ingat apa aku? Maksiat kada ada. Melihat yang ada baik, ada ternyata ingat tadi ada lintasan ya di hati. Jadi Pak, oleh karena itu adab itu sangat penting sekali, ya kan? Dan kita ada peribahasa ya kan, orang tua menghargai dengan orang yang muda juga menghargai yang tua, sama-sama. Dan kita saling sayang, menyayangi, saling segala-galanya. Kesimpulan, kita hidup di dunia ini ada yang paling penting adalah akhlak ataupun ada. Mudah-mudahan berkat bulan Ramadan ini akan berubah sikap akhlak kita. Yang tadinya sama kita manusia biasa, ada kurangnya, ada punya kekurangan, ada punya kehilapan, ada yang baik. Dengan puasa bulan Ramadan ini kita akan berubah akhlak kita. Jadi orang yang bagus. Orang yang baik. Dan kita sekali lagi perlu berdoakan mudah-mudahan gedung yang akan diresmikan dengan memakai nama atau menggunakan nama keluarga tadi kan Kiai Haji Kolur Haji Muhammad Ridwan Basri, perlu mendoakan mudah-mudahan gedungnya barakah, mudah-mudahan rumah sakit sebagai peningkat, dan mudah-mudahan almarhum guru dapat rahmat di dalam
Al-Quran dalam berbun, dan mudah-mudahan keluarganya saudara taat juga selalu bisa meneruskan perjuangan beliau, dan mudah-mudahan kita dikadangkan berkat ilmu beliau, perjuangan beliau, mudah-mudahan kadangan Hulu Sungai Selatan mudah-mudahan semakin setahun semakin banyak, dan kita doakan mudah-mudahan Bupati panjang umur. Jangan ya awas sekali lagi jadi bupati pulang ya, jangan kawan tapi sudah ya, alhamdulillah 2 kali, dan perubahan beliau, perjuangan beliau kita ikuti dan kita jadikan panutan, dan ulun akan bisa terlupakan beliau sampai sekarang gitu-gitunya selalu kemana-mana salat berjamaah, salat berjamaah, salat berjamaah. Tolong sampaikan kepada masyarakat Nusantara dimanapun Abu dia kawan, berikut apa dia tuan guru, ada DMW, sampaikan para pangdai, para pandawa, jangan ketinggalan, suruh di masyarakat menegakkan amal salat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang perlu sampaikan kalau benar semata-mata kata Allah, dan kalau salah kata ulama ulun, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun pribadi dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, semua jiran tetangga kita menjadi orang yang beriman dan yang bertakwa. Kiranya hanya dia yang selalu sampaikan. Salah kira mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.